Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji material terkait pasal-pasal yang menyangkut kewenangan kejaksaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Putusan Mahkamah Konstitusi itu pun diapresiasi oleh Kejaksaan Agung. Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji material terkait pasal-pasal yang menyangkut kewenangan kejaksaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. MK dalam putusannya mempertahankan dasar hukum kewenangan penyidikan kejaksaan tersebut tanpa mengubah frasa apapun dalam pasal-pasal yang diajukan oleh para pemohon. Sebagai objek uji konstitusional, Kejaksaan Agung pun mengapresiasi putusan MK tersebut. Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan keputusan MK dibacakan terbuka dan diterima oleh Jaksa Pengacara Negara atau JPN pada Selasa 16 Januari lalu. Ketut menerangkan ada sejumlah dalil yang disampaikan oleh tim JPN sebagai termohon yang dijadikan landasan dalam putusan MK, yaitu mengenai dalil bahwa kewenangan penyidikan merupakan open legal policy atau kebijakan terbuka dalam pembentukan undang-undang. Kedua, kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan dalam perkara-perkara korupsi merupakan keperluan dan kebutuhan mutlak dalam penindakan maupun penegakan hukum di bidang pidana khusus. Tak hanya mendapat apresiasi dari Kejaksaan Agung, putusan MK yang menolak permohonan uji material ini juga mendapat apresiasi dari beberapa pakar hukum tata negara. Mereka sepakat penanganan kasus tindak pidana korupsi tidak boleh dimonopoli oleh satu institusi saja, sebab dapat berbahaya bagi penanganannya ke depan. Hal itu terbukti dengan banyaknya kasus besar yang mampu dibongkar oleh Kejaksaan Agung dan bisa menyelamatkan triliunan uang negara, seperti kasus Duta Palma Group dengan terdakwa Surya Darmadi yang nilai kerugiannya mencapai 78 triliun rupiah. Lalu kasus ekspor CPO terkait minyak goreng yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan terakhir, Kejaksaan Agung menetapkan pengusaha properti asal Surabaya berinisial BS alias Budi Said sebagai tersangka terkait kasus rekayasa jual beli emas dengan cara menetapkan harga jual di bawah harga yang telah ditetapkan oleh Antam dengan dalih soal ada diskon dari BUMN emas tersebut. Awalnya permohonan uji material terkait kewenangan penyidikan perkara korupsi oleh Kejaksaan diajukan oleh seorang pengacara bernama M. Yasin Jamaluddin. Dalam permohonannya, Yasin menilai bahwa kewenangan ganda Kejaksaan dalam penyidikan sekaligus penuntutan kasus korupsi inkonstitusional. Menurutnya, kewenangan penyidikan yang dimiliki Kejaksaan membuatnya menjadi superpower dan berpotensi sewenang-wenang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.